Halo dunia, sekarang melanjutkan master data berikutnya, part berikutnya. Nah, di fungsi login ada error karena kemarin untuk mengambil koneksinya berubah. Jadi kita cek di file login line 9. API login line 9. Nah, ini kemarin karena kita rubah caranya jadi seperti ini. Kita create connection dulu di dalam variabel con-nya. Jadi kita akan buat seperti ini. Kemudian ini kita ganti juga jadi require once saja. Terus kita coba lagi refresh. Nah, sudah berhasil. Kemarin ini kategori barang, sekarang kita akan buat yang barang-barangnya. Karena isinya sama persis, kita bisa copy saja semuanya. Mulai dari masternya, API-nya, copy, paste. Kemudian beri nama items. Ini sama semua kecuali bedanya untuk items ada kategori ID. Jadi kita akan terima juga kategori ID, taruh paling depan aja. Kategori ID. Ini setelah ID. Kemudian yang kemarin juga delete-nya belum, nanti akan kita buat juga delete-nya. Nah, ini supaya cepat kita bisa rename saja semua kategorisnya, mungkin kita hilangkan saja karena ini sudah pasti find and replace, maksudnya karena ini sudah pasti hanya satu file ini saja ya, tidak ada fungsi ke tempat lain. Begitu juga di sini, kita hilangkan saja. Nah, terus tadi di items kita ketika insert tambahkan juga kategori ID. Karena ID dia integer, jadi kita tambahkan lagi di sini paling depan I. Karena urutannya dia di paling pertama ya. Kategori ID. Kita minta juga kategori di dalam sini sesuai yang kita panggil di atas ini. Insert kategori ID yang pertama. Kita update di sini kategori ID-nya. Ini I-nya bisa taruh sini. Kategori ID. Kita taruh di ini kategori ID, baru ID. Terus kita akan buat tampilannya juga. Kita bisa copy aja semua ini, copy dari kategoris. Kemudian tinggal ganti judulnya barang-barang. Terus
terus kita tambahkan kategori ID. Nah, kategori ID kita akan paling atas saja, kategori. Nah, kategori ini bukan karena kita sudah punya banyak kategori, kita akan pakai yang namanya select ya. Select itu adalah drop down. Terus cara pakainya kita lihat aja supaya lebih jelas. Nah, seperti ini contohnya. Sorry. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Pakainya option. Name ini kita beri nama kategori ID. Nah, ini kita coba dulu tes. Ada error. Kategori line 32. Oke, ininya ikut ke replace ya, karena namanya kategoris. Jadi ini kita tambahin manual. Tadi harusnya replace nya pakai sensitive case biar nggak kena yang ininya. Kalau di items, oh ini juga kena. Di sini from items. Kita coba lagi di barang-barang. Nah, barang-barang kayak ini masih ngambilnya ke kategoris, kita ganti dulu. Kita search dulu semua. Nah, kalau sudah aman baru bisa di replace aja. Ada error juga. Oh, karena no result ya. Jadi kalau empty harusnya kita jangan seperti itu. Kita tetap echo-nya di atasnya aja, yaitu empty array. Atau ini sebenarnya bisa juga langsung aja kayak yang kita detail ini, langsung yang di return adalah fetch assoc-nya. Ini dia tipenya array, jadi nggak perlu dimasukin ke dalam array kayak tadi. Kategoris juga dibuat gitu, tapi kita tes dulu. Nah, ini udah aman ya. Null. Oh, sebentar. Oh, array atau null. Kalau misalnya kita pakai array kosong, ini returnnya array kosong juga sama sih, sama aja ya. Atau enggak kita buat kita akan return
seperti ini. Tapi kalau 0 kita berikan array kosong gitu. Ya, oke. Ini namanya null coals ya. PHP null coals baru di PHP 8. Ini juga kita rubah aja. Oke, sekarang nah ini selectnya cuma ada satu ya, supaya kita selectnya dari database, dari nilai table kategori, kita bisa ambil dulu terus kita pakai for untuk mengambilkan isinya, untuk mengenerate optionsnya. Mana tadi option? Nah ini sebentar, biar ini tampilannya bagus, kita juga bisa pakai sama yang form control buat drop down, buat select. Form select nih, form select. Nah ini muncul pada panahnya. Nah sekarang kita mau ambil kategorinya, berarti kita buat aja di dokumen ready untuk getnya ya. Seperti ini, kita bisa copy, kita buat fungsi baru, get categories. Categories actionnya get id tidak perlu. Kemudian suksesnya kita akan mengisikan sini ya, kita beri id dulu berarti categories. Karena pakai jQuery, kita cari aja category option select. Oke, pakainya append ya, append gini. Tapi kita taruh di dalam for each aja data. Nah selectnya itu namanya tadi apa, kategoris. Ini dihapus aja optionnya, kosong dulu. Kategoris akan kita append, option value nya itu id dari kategori, jadi kita pakai elemen. Jadi for each ini datanya array dari kategorisnya, sedangkan elemen ini row per kategorisnya. Ini untuk teksnya berarti kita pakai elemen.name itu, terus kita panggil di dokumen ready.
Oke, untuk yang tadi fetch stock ternyata cuma bisa kalau satu, kalau ada banyak memang harus di looping di while. Jadi cara seperti ini udah nggak apa-apa. Ya, item juga. Datas. Ini udah masuk ya kategorinya semua. Terus oke, sekarang kita coba benerin dulu datanya. Kita misalnya ini aplikasi kasir untuk restoran. Kita akan buat kategorinya misalnya dari web aja sekalian. Makanan berat, atau ini main course ya, main course. Utama, gambarnya nanti aja. Terus minuman, terus appetizer, makanan pembuka. Minumannya beverage saja biar bahasa Inggris semua ya. Terus ada snack atau side dish. Oke, kita ketemu bug lagi. Jadi masih update ya, padahal kita maunya tambah. Jadi ketika habis edit terus tambah, harusnya actionnya dirubah. Coba sekarang tambah lagi. Oh, itu udah benar, tapi kalau habis edit tambah lagi. Nah, ini masih edit teksnya. Oke, berarti di view-nya kategoris setelah selesai edit kita akan selalu kembalikan tulisannya menjadi tambah lagi. Kita berhasil, kita ubah lagi menjadi tambah. Nanti di halaman items juga terus kalian semua yang barang ini di rename karena ini kategori kan. Search dulu kategori barang, tambah barang. Semua dihapus saja lah yang ada barangnya. Di sini juga.
select edit, terus kita tambah. Nah ini udah jadi tambah. Apa tadi ya, minuman. Oke, terus kita akan ke barang, kita tes. Nah, ini udah ada ya, coba misalnya, oh ini tabelnya kita tambahin sekalian. Kategori ID. Nah ID ini akan kita tampilkan sebagai namanya ya, tapi kita berarti ini kategori name. Kalau kita pakai, kita akan join ke tabel kategori ketika selectnya. Jadi di items, ketika get kita akan join, select bintang from items, query-nya adalah join categories on. Kita bisa berikan alias juga, ini items i, kategoris c biar gampang. Jadi on i dot kategori id sama dengan c dot id. Jadi kategori id-nya items harus sama dengan id-nya kategori. Nah ini kita bisa juga i dot bintang, jadi semua yang ada di dalam i items, dan c dot name, yaitu kategori name-nya kita select gitu. Terus kita coba lagi, masih kosong. Oh ini kategoris, kalau untuk itemnya masih kosong ya. Kita coba misalnya mie goreng. Oke, ini kita tadi mintanya kategori name ya, sedangkan yang di selectnya ini baru name aja, jadi kita perlu beri nama, ganti nama dengan cara S, kategori name. Nah sini udah muncul ya, kategorinya langsung mengambil dari nama kategorinya, yaitu nah ini kategori name. Kalau name sendiri ini name-nya itemnya, ini kategori name, name-nya kategorinya. Ini deskripsinya salah kolom ya, harusnya dia ke 4, ke 5, ke 4. Ini berarti ke 5 tambah 1 semua. Kalau ada ya, kita tambah lagi, misalnya yang lain, side dish, french fries, goreng. Nah ini udah kategorinya udah sesuai yang dipilih ya, karena kita name-nya menggunakan ID, kategori ID ini. Terus coba lagi appetizer, misalnya chicken wings, sayap ayam. Coba pakai gambar sekalian. Beverage, terus jeruk, campur bahasanya,
ini hanya contoh aja. Udah tampil. Nah, oke, sekarang terakhir kita akan buat delete-nya. Di sini belum ada delete-nya, ini yang salah, mau kita hapus aja dari sini. Kita ke kategoris dulu, yang view-nya kita tutup yang lain biar gak bingung. Nah, kalau di target 4 kan kita buat tombol edit. Nah, sekalian aja kita buat tombol delete-nya di sini. Bisa copy aja atau enter dulu biar lebih jelas. Bisa gini, plus untuk menggabungkan string. Mungkin beri spasi, yaitu pakai NBSP aja bisa. Ini edit row jadi delete row. Nah, karena delete bahaya, jadi kita beri nama button yang danger supaya merah. Kita buat fungsinya delete row di sini. Akan menerima ID juga, sama data ini ID. Terus ketika delete kita tidak perlu menampilkan formnya ini, tapi kita akan berikan pop up confirmation gitu. Jadi di HTML sudah ada bawaannya pop up confirmation. Nah, namanya confirm. Nah, ini pilihannya oke atau cancel. Atau bisa juga kita pakai modalnya bootstrap ya. Di sini ada yang namanya modal, ini juga sama ya, menampilkan pop up. Tampilannya akan lebih bagus yang modal. Supaya simpel kita pakai yang confirm saja dulu ya. Nah, jadi untuk panggil on function, my function. Terus di sini confirm, seperti teks ini untuk tulisan di dalam confirmnya. Kita langsung coba aja. Apakah Anda yakin akan hapus data ini? Nah, supaya lebih jelas data apa yang mau dihapus, kita juga terima saja name-nya sekalian. Jadi di sini kita akan merubah datanya, tadinya ID menjadi 2 ID dan name. Nah, ini kan karena ini jadi array, jadi kita data.id koma data.name. Nah, ini pakai array atau pakai objek, coba dulu. Ini nggak muncul, berarti harusnya coba ganti jadi objek.
kita console log dulu. Undefined. Kita cek dulu jQuery. Kolom data multiple. Oke. Caranya parameternya ada 3, bisa pakai yang ketiga row-nya itu. Kita balikin aja kayak semula, tapi di sini kita pakai 3 parameter. Coba render, kita pastikan dulu. Ya benar ya, jadi bisa pakai 3 parameter begitu ketika render. Terus data ini ID nya tetap data aja nggak apa-apa, sedangkan ini bisa pakai row. Nah ketika delete row, apakah akan menghapus data tab ikan name? Ganti jadi petik seperti ini supaya bisa menjadi variabel masuk ke dalam string di JavaScript. Kalau confirm true berarti kita akan panggil Ajax buat delete nya, kalau enggak ya enggak jadi. Ajax untuk delete nya kita bisa copy di sini, yang post, kategoris, ID, action, delete. Ketika sukses kita hanya akan refresh saja, refresh data table ya. Kita coba. Apakah Anda yakin akan menghapus data 1, 2, 3 ini? Nah, name-nya. Oke. Ini udah berhasil. Kita panggil delete. Berhasil, terus dia reload lagi tinggal 4. Nah, konfirmasi itu penting karena kalau kita menghapus masternya akan berpengaruh juga ke barangnya. Misalnya kita akan hapus beverage. Beverage not defined. One click. Reload. Beverage is not defined.
Oke, ini sepertinya agak rusak karena karena ini yang dikirim adalah string ya. Tadi kebetulan judulnya 123 jadi aman. Nah makanya ketika mengirim data lewat fungsi ini yang sifatnya string ini potensi rusak, makanya ketika edit kita hanya kirim ID nya saja. Ini jadi kita perlu tambahkan petik 2 di sini seperti itu. Jadi petik 2 nya itu buat membungkus name nya. Sepertinya masih salah, sebentar. Delete row ini koma nggak bisa petik 2 ya, karena petik 2 nya udah kepake di sini, jadi harus petik 1 tapi kita escape pakai backslash. Ini agak ribetnya kalau kirim string di JavaScript. Petik 2 nya soalnya dipakai buat on click delete row ini. Kita refresh lagi. Nah ini udah berhasil ya. Tadi yang pertama nggak error soalnya 123 name nya, jadi nggak masalah. Ketika string jadinya harus seperti itu. Nah beverage kalau dihapus di barang jadi nggak muncul karena dia pakainya join biasa. Supaya mau muncul meskipun udah dihapus harus pakai yang namanya left join. Tambahkan saja left, jadi left akan mengacu ke table utamanya itemsnya ini. Yang penting ada di items. Kalau join saja harus ada di dua-duanya. Nah ini muncul tapi kategorinya jadi hilang. Ada juga cara untuk supaya ketika kategorinya dihapus itemsnya ikut kehapus dengan cara foreign key. Nanti kita bisa tambahkan misalnya di itemsnya ini kategori ID ditambahkan foreign key. Nanti ketika on delete actionnya itu kalau misalnya cascade dia akan otomatis terhapus juga. Tapi kalau no action ya dia tetap tidak terhapus. Tapi tidak perlu dulu sampai saat ke foreign key untuk sekarang. Kita tambahkan lagi ulang untuk kategorinya. Dan di barangnya kita akan edit ini jadi apa? Jadi minuman beverage. Ya kira-kira sampai situ dulu untuk master data. Source code-nya sudah ada di GitHub. Ini kita commit dulu. Kita bisa review apa perubahannya di sini kalau sudah di stage, ataupun ketika belum juga masih bisa dilihat tampilannya seperti ini. Bisa juga pencet yang ini ya, sama aja. Oke, terima kasih.